Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita jumpa kembali pada pagi yang cerah ini. Bahkan Bapak sudah memberikan berkat-Nya tiap-tiap pagi, bahkan pagi hari ini pun Bapak menyediakan firman-Nya bagi kita semuanya untuk menjadi kekuatan iman kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita berdoa dahulu. Bapak, terima kasih untuk segala kemurahan yang sudah Tuhan berikan. Tiap-tiap hari Bapak selalu menyertai kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, pada saat ini kami semuanya anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Tolonglah Bapak, bukalah hati dan pikiran, supaya kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terutama untuk Saudara Lukas yang akan membawakan firman-Mu, Tuhan tolong berkati supaya firman Tuhan boleh berbicara bagi kami semuanya. Bahkan kami pun melakukan sepanjang hari ini. Bapak, terima kasih Bapak. Berkatilah juga alat-alat yang dipergunakan supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Untuk renungan pagi hari ini bertemakan hidup bahagia adalah pilihan, yang terambil dari Habakuk 3 ayat yang ke-18. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, ada sebuah lirik lagu dari KJ 392 yang berkata begini. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara, dari penggalan lagu tadi, tentu kita tahu bahwa lagu tersebut judulnya adalah Ku Berbahagia. Lagu yang tak lekang oleh waktu tersebut adalah karangan dari Fanny Jane Crosby, seorang wanita yang buta sejak usianya 6 tahun karena malpraktek. Kehilangan ayahnya sejak masih bayi dan bertumbuh besar dalam olok-olokan teman sebayanya. Banyak orang ketika mengalami hal yang seperti Fanny akan hidup dalam kekecewaan, putus asa, serta kehilangan semangat hidup. Tetapi tidak dengan Fanny. Ia tidak menyesali kehidupannya. Ia berbahagia memiliki Yesus dalam kehidupannya dan akan terus memuji Yesus seumur hidupnya. Jadi dari Fanny kita dapat belajar. Hidup yang berbahagia itu adalah sebuah pilihan. Dari Fanny kita belajar bahwa hidup berbahagia tidak terletak pada keadaan sekitar, tapi pada apa yang kita miliki yang terletak pada Tuhan. Saudara, Habakuk juga menunjukkan hal yang sama. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, kita dapat melihat bahwa Habakuk mengatakan, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ya, ayat 17. Saudara, bukankah ini adalah keadaan buruk yang seharusnya tidak membuat kita bahagia? Tetapi, kalau kita membaca ayat hari ini, maka Habakuk menunjukkan sebuah reaksi yang luar biasa terhadap keadaan tersebut. Jadi bagi Habakuk, kebahagiaan itu tidak bergantung pada keadaan sekitar. Karena kebahagiaan itu bersumber dari Allah. Allah menjadi sumber kebahagiaannya. Sehingga dalam situasi apapun, ia tetap berbahagia. Ia tetap mengucap syukur karena ia tahu Allah ada bersama-sama dengannya. Kepahitan, pergumulan, dan penderitaan dapat datang dan mendera kehidupan kita. Tapi kita bisa memilih apakah kita mau mengutuki hidup, kita menyerah dan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita,
Atau justru kita memilih untuk menerima hidup kita, memeluk Tuhan dengan erat, dan melihat berkat yang tersedia di balik semua itu? Saudara, kebahagiaan yang sejati bukan terjadi saat keadaan berjalan dengan baik dan menyenangkan, tetapi justru dapat dirasakan saat kita dapat melihat Tuhan sungguh ada dan Ia berkarya di tengah pergumulan kita. Jadi percayakanlah kehidupan kita pada Allah, Sang Sumber kebahagiaan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, teruslah ingatkan kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sumber kenikmatan dan kebahagiaan, sehingga hal lain apapun yang ada di luar Tuhan tidak lagi menjadi terlalu nikmat bagi kami sampai-sampai kami melupakan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dalam menghadapi segala situasi yang tidak mudah, pergumulan dan tantangan, ajarlah kami untuk terus memandang kepada Kristus, sehingga kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini di dalam anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.